Tujuan dari praktikum kami adalah membuat dan membandingkan distribusi cacahan radiasi latar dan sumber dengan menggunakan detektor Geiger-Müller. Alat dan bahan yang kami butuhkan ada PC atau laptop, software RedLab, CO60, CS137, high voltage, preamplifier, amplifier, dan juga counter. Praktikum kami ini memiliki beberapa dasar teori, yaitu yang pertama ada sumber radiasi alam. Radiasi dari alam ini merupakan bagian terbesar yang diterima oleh manusia dan disebut radiasi latar belakang. Radiasi latar belakang yang diterima oleh seseorang berasal dari 3 sumber radiasi utama. Yang pertama ada sumber radiasi kosmik yang berasal dari benda langit di dalam dan di luar tata surya kita. Yang kedua ada sumber radiasi terestrial yang berasal dari kerak bumi. Dan yang ketiga ada sumber radiasi internal yang berasal dari dalam tubuh manusia sendiri. Kemudian yang kedua ada sumber radiasi kosmik. Radiasi kosmik berasal dari luar angkasa, sebagian berasal dari ruang antar bintang dan juga matahari. Tingkat radiasi dari sumber kosmik bergantung pada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisi manusia semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada sumber radiasi terestrial. Radiasi terestrial dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi, dan radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial dengan waktu paruh berorde miliaran tahun. Kemudian yang keempat ada sumber radiasi di dalam tubuh. Sumber radiasi ini berada di dalam tubuh manusia sejak mereka dilahirkan. Sumber radiasi juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, pernafasan, ataupun luka. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka file RedLab, cara kerja, dan juga pengambilan data dari modul I6. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi RedLab. Kemudian tunggu sebentar hingga ada user login. Pilih demo, dan passwordnya juga demo. Lalu pilih OK. Kemudian kita pilih administration, kita pilih create experiment, pilih gamma eksperimen, kemudian pencet next. Kemudian untuk sumbernya kita bisa milih CO60 dan CS137. Kemudian untuk detektornya kita pilih detektor Geiger-Müller. Untuk komponen kita pilih amplifier, preamplifier, AV supplier, dan yang terakhir ada counter. Next, untuk eksperimennya kita beri nama I6 dan pilih eksperimen sheet as text, pilih keterangan, kita tulis saja I6. Next, kemudian mencet finish. Kemudian kita untuk cara kerjanya atau setup alat, kita pilih file, pilih select eksperimen, pilih I6 atau penentuan efisiensi detektor Geiger-Müller. Kemudian untuk setup alatnya kita pilih instrumen, pilih HP supplier terlebih dahulu, kemudian pilih detektor, kemudian pilih preamplifier, kemudian amplifier, dan yang terakhir adalah counter. Kemudian untuk cables, yang kabel merah untuk detektor Geiger-Müller-nya di HP-in, kemudian kabel abu-abu dari signal out ke input preamplifier, dan dari output preamplifier ke input amplifier. Kemudian beri kabel biru buat dari preamplifier dan ke amplifier. Next, kabel abu-abu dari unipolar ke input dari counter. Oke, berikutnya untuk powernya kita beri power sebesar 1 volt, kemudian hidupkan, dan untuk timenya beri waktu 10 detik. Oke, untuk setup alat sudah selesai. Kita bisa mulai pengambilan data atau eksperimen.
sini saya akan menjelaskan data pengamatan dan analisis di modul I6, yaitu mencacah sebanyak 100 kali. Kita menggunakan Excel dan mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar menggunakan Excel tersebut agar memudahkan dan mengefisiensi waktu. Kita masuk ke data perhitungan, yaitu menghitung jarak atau rentangan dengan rumus rentangan data tertinggi dikurangi data terkecil. Pertama, kita menghitung rentangan dari sumber latar. Dengan rumus data tertinggi dikurangi data terkecil, yaitu data tertinggi dari latar, yaitu 551 dikurangi 443, hasilnya 68. Kemudian sumber CO 60. Dengan data tertingginya 7.943 dikurangi 7.100 menghasilkan 843. Yang terakhir sumber CS 137. Dengan data tertinggi 2.535 dikurangi 2.994 sama dengan 341. Yang kedua, kemudian kita menghitung jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N tersebut adalah jumlah data. Dari percobaan praktikum kali ini, kita menggunakan 100 kali cacahan atau 100 jumlah data. Jadi, kita menghasilkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2, sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6, lalu dibulatkan ke yang paling besar yaitu 8. Yang ketiga, kita menghitung panjang kelas interval. Panjang kelas interval dilambangkan dengan P menggunakan rumus rentangan dibagi jumlah kelas. Setelah kita mendapatkan rentangan dengan latar 68, maka panjang kelas intervalnya yaitu 68 dibagi 8. 8 itu adalah jumlah kelas, yaitu menghasilkan 9 untuk sumber latar. Kemudian kita mencari dari sumber CO60, yaitu 843 dibagi 8 sama dengan 105. Kemudian CS137 341 dibagi 8 sama dengan 43. Kemudian kita mencari kelas frekuensi untuk memudahkan mengelompokkan kira-kira model populasi yang diperoleh. Nah, sebagai contohnya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari kelas frekuensi. Nah, sebelumnya kita harus menonton videonya berikut. Di sini saya akan memberikan contoh cara mencari kelas interval dan kelas frekuensi. Kita membutuhkan perhitungan yang kita hitung seperti di depan itu. Contoh dari latar, kelas intervalnya dari data terkecil itu ditambah dengan panjang kelas interval yang kita hitung. Jadi 443 ditambah dengan 9. Jadinya jaraknya 400 sampai 452. Kemudian cara mencari kelas frekuensinya yaitu kita jarak dari 443 ke 452 itu ada berapa data yang masuk di kelas interval. Mencarinya kita membutuhkan data yang telah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita hitung 443 sampai 452. Nah, ini yang kita dapatkan yaitu ada 7 data yang masuk dari kelas interval kelas 1. Jadi hasilnya 7 kelas frekuensinya. Kemudian CO60 dan CS137 itu sama cara mencarinya. Seperti itu. Setelah selesai mencari kelas frekuensi, alangkah baiknya kita buat data tersebut menjadi grafik atau diagram seperti contoh di atas. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, jumlah cacahan radiasi latar cenderung tidak stabil dibandingkan dengan sumber radioaktif. Hal ini dikarenakan sumber radiasi alami yang dihasilkan oleh radiasi latar dapat berubah-ubah seiring dengan waktu dan faktor pengaruh lingkungan yang ada. Sedangkan dari radiasi sumber berasal dari produksi atau aktivitas manusia. Dalam
percobaan ini kita menggunakan distribusi numerik untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana data terdistribusi atau tersebar dalam berbagai nilai atau kategori. Maka dari itu radiasi latar sejalan dengan teori distribusi Poisson yang dihasilkan bersifat tidak stabil dan memiliki frekuensi yang jarang berbeda dengan radiasi latar. Dan radiasi sumber termasuk distribusi normal. Audio Jungle.